Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Rumah besar itu berdiri anggun di atas tanah perkebunan teh peninggalan masa Belanda. Pilar-pilarnya tinggi menjulang, jendelanya besar dengan ukiran rumit, dan cat putihnya telah mengelupas dimakan waktu. Setelah bertahun-tahun tidak berpenghuni, rumah itu kini diwariskan kepada Raden Arya, satu-satunya keturunan keluarga Van der Laar yang masih hidup. Ia kembali dari Jakarta setelah mendengar kabar kematian bibinya, Nyonya Mirna, yang selama ini tinggal seorang diri di sana. Begitu Arya menjejakkan kaki di Serambi, aroma lembab bercampur debu langsung menyeruak. Pelayan tua bernama Samin menyambutnya dengan tunduk. "Selamat datang kembali, Tuan Muda. Banyak yang sudah rusak, tapi ruang musik masih utuh," katanya pelan, seolah kalimat itu mengandung rahasia yang tidak ingin diucapkan. Arya hanya mengangguk tanpa curiga. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Angin berdesir melalui celah jendela, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Di ruang tamu tergantung potret keluarga Belanda berpakaian formal, wajah-wajah pucat dengan tatapan tajam seakan mengawasi setiap gerak-geriknya. Di antara mereka, ada potret seorang perempuan muda bergaun hitam yang memegang piringan hitam di tangannya. Nama di bawah potret itu tertulis, Johanna van der Laar, 1908. Tatapan matanya terasa hidup, seolah mengikuti langkah Arya kemanapun ia bergerak. Dan saat malam semakin larut, dari lantai atas terdengar samar bunyi musik, seperti gramofon tua yang berputar dengan lembut, meski Arya belum menyalakan apapun di rumah itu. Keesokan harinya, rasa penasaran membawa Arya ke ruang musik yang disebut Samin. Ruangan itu berada di ujung koridor lantai 2, terkunci dengan rantai tua. Samin dengan nada cemas mengatakan bahwa Nyonya Mirna pernah berpesan agar ruang itu tidak dibuka siapapun. "Di dalamnya masih ada piringan hitam milik keluarga Belanda dulu," ucapnya dengan wajah pucat. Namun rasa ingin tahu Arya terlalu besar. Ia mengambil tang, memotong rantai itu, dan mendorong pintunya perlahan. Bau kayu tua bercampur lilin lama memenuhi udara. Di tengah ruangan berdiri gramofon besar dengan piringan hitam masih terpasang. Semua tertata rapi, seolah baru saja digunakan. Arya melihat salah satu piringan bertuliskan, Melodi Johanna, 1911. Ia tersenyum kecil dan meletakkannya di gramofon. Jarum mulai berputar, memutar musik klasik yang lembut dan menenangkan. Namun perlahan, iramanya berubah. Nada-nadanya melambat, kemudian terdengar bisikan perempuan, lirih dan tidak jelas, tapi seperti menyebut namanya sendiri. Arya merinding. Samin tiba-tiba masuk dan berteriak, "Matikan! Jangan biarkan terus berputar." Tapi sebelum Arya sempat berhenti, pintu ruang musik menutup dengan keras, membuat lampu gantung bergoyang hebat. Malam itu, Arya menemukan sepucuk surat di bawah bantal kamarnya. Amplopnya berwarna kuning kecoklatan, ditulis dengan tinta yang telah memudar. Di bagian depan tertulis, "Untuk anakku, jika suatu hari ia kembali ke rumah ini." Tulisan itu bukan milik bibinya. Isi suratnya mengisahkan Johanna van der Laar, putri keluarga Belanda pemilik rumah tersebut. Ia jatuh cinta kepada Surya, seorang pemusik pribumi yang bekerja di perkebunan. Hubungan mereka dianggap mencoreng kehormatan keluarga, hingga Johanna dikurung di ruang musik dan tidak pernah keluar lagi. Menurut surat itu, Johanna meninggal dalam kesunyian, hanya ditemani gramofon yang terus memutar lagu ciptaannya sendiri. Arwahnya diyakini tersimpan di piringan hitam terakhir yang ia putar, lagu cinta untuk Surya, kekasih yang tak pernah kembali. Pesan terakhir dalam surat itu membuat Arya terpaku, jangan pernah memutar piringan hitam itu lebih dari sekali. Jika dilakukan, arwahnya akan mencari tubuh baru untuk menari bersama. Arya menatap piringan hitam di ruang musik dari jendela kamarnya. Ia sadar, ia sudah melanggar peringatan itu. Sejak malam itu, keadaan rumah mulai terasa berbeda. Setiap kali Arya melintas di depan cermin,
ia melihat bayangan perempuan bergaun hitam berdiri di belakangnya. Namun saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya imajinasi. Suatu sore, ketika berjalan di koridor, langkahnya terhenti. Di cermin tua berbingkai emas, ia melihat sosok perempuan pirang sedang menyisir rambut. Bayangan itu tidak bergerak seperti pantulan biasa, ia hidup. Perempuan itu kemudian menatap Arya melalui cermin, bibirnya bergerak, seolah berbisik sesuatu. Arya mendekat, berusaha mendengar. Tapi suara lirih itu justru terasa seperti berada di dalam kepalanya. "Jangan tinggalkan aku," demikian suara itu berkata. Arya mundur dengan wajah pucat. Ia menatap lagi cermin itu. Di bagian bawah bingkai terdapat ukiran halus bertuliskan In Memoriam Johanna 1911. Saat itu pula, lampu minyak di koridor padam dengan sendirinya. Malam kedua setelah piringan itu diputar, Arya terbangun oleh suara musik yang sama. Suara gramofon terdengar jelas dari luar kamarnya. Ia membuka pintu perlahan dan berjalan menyusuri lorong yang gelap. Di ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya, tubuhnya bergoyang lembut mengikuti irama lagu yang tidak seharusnya ada. Gaun hitamnya menjuntai ke lantai, dan di tangannya, piringan hitam berputar di udara. "Siapa kau?" tanya Arya dengan suara gemetar. Perempuan itu berhenti menari, lalu menoleh. Wajahnya cantik, namun pucat seperti mayat. Matanya kosong, bibirnya tersenyum perlahan. "Menarilah denganku," katanya lirih. Sebelum Arya sempat bergerak, Samin datang dan menariknya mundur. "Itu dia, Tuan Muda. Arwah Johanna." Suara ketukan lembut terdengar dari balik pintu kamar, teratur, seperti irama langkah dansa. Keesokan harinya, Samin akhirnya menceritakan semuanya. Ia telah bekerja di rumah itu sejak muda. "Nyonya Mirna dulu juga pernah membuka ruang musik," katanya lirih. "Sejak malam itu, beliau tak pernah sama lagi. Setiap malam menari sendirian di ruang musik, sampai suatu pagi ditemukan tewas dengan mata terbuka." Arya terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Mengapa tidak ada yang menghancurkan piringan itu? Samin menunduk. "Sudah dicoba, Tuan. Tapi setiap kali dibakar, piringan itu utuh kembali di tempatnya keesokan hari." Seperti tidak mau pergi, ia menatap Arya dengan takut. Roh itu menunggu seseorang. Arya menggenggam surat peninggalan bibinya. "Mungkin dia menunggu keturunannya," katanya pelan. Samin hanya bisa menatap dengan sedih. "Kalau begitu, Tuan Muda, berarti dia menunggumu." Arya memutuskan menelusuri lebih jauh. Di rak belakang ruang musik, ia menemukan satu piringan lagi dengan label tertulis Suara Johanna, 1912. Tulisan tangannya halus dan rapi, seolah baru ditulis kemarin. Ia memasangnya di gramofon. Kali ini, bukan lagu yang terdengar, melainkan suara Johanna berbicara dengan lirih. Ia menceritakan bagaimana ia dikurung, bagaimana kekasihnya dibunuh oleh ayahnya sendiri karena dianggap mempermalukan keluarga. Suaranya lirih, tapi penuh luka. Tiba-tiba terdengar tangisan panjang di antara rekaman. "Mereka mengambil segalanya dariku. Aku tidak mau sendiri." Musik berhenti, tapi suara itu terus berbicara, meski piringan telah berhenti berputar. Lilin di ruangan bergetar seolah tertiup angin, padahal semua jendela tertutup. Arya menoleh ke belakang. Di sana berdiri Johanna, wajahnya berlinang air mata darah. Keesokan paginya, Samin menemukan Arya pingsan di lantai ruang musik. Tangannya masih menggenggam piringan hitam yang kini retak separuh. Di lantai kayu, ada bercak merah kehitaman seperti darah yang baru muncul dari celah papan. Ketika sadar, Arya menceritakan semuanya dengan suara lemah. "Dia minta aku menari bersamanya. Tapi ketika aku menolak, ia menangis darah." Samin ingin mengajaknya pergi meninggalkan rumah itu, tapi Arya menolak. "Aku harus mengakhiri semuanya. Dia tidak akan berhenti sebelum menemukan pengganti." Arya kemudian mencari catatan lama di gudang bawah.
Ia menemukan berita kuno tentang kematian Johanna, disebutkan bunuh diri di ruang musik, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Malam harinya, gramofon kembali menyala sendiri. Suaranya mengalun lembut, dan di meja makan terletak setangkai mawar kering. Di kelopaknya, menempel noda merah seperti tetesan darah segar. Hujan deras mengguyur perkebunan. Angin berhembus keras menembus jendela rumah tua itu. Arya berdiri di ruang musik dengan wajah kosong. Gramofon berputar, memainkan lagu Johanna yang sama. Kali ini ia tidak menolak. Dari balik bayangan lilin, Johanna muncul lagi. Gaunnya basah oleh kabut, rambut pirangnya terurai panjang. Aku menunggumu lebih dari 100 tahun, bisiknya. Menarilah denganku, kekasihku. Arya menatapnya, dan entah mengapa tubuhnya menuruti keinginan itu. Ia menggenggam tangan dingin Johanna, menari berputar mengikuti irama yang hanya mereka dengar. Samin yang menyaksikan dari pintu melihat Arya menari sendirian di udara kosong, tapi di cermin di dinding, tampak dua sosok menari bersamaan, Johanna dan seorang pria berpakaian masa kolonial. Ketika musik berhenti, lampu padam seluruhnya. Samin menjerit, namun tidak ada jawaban. Saat cahaya kembali, Arya berdiri sendiri, memandangi cermin dengan mata kosong. Pagi tiba dalam kesunyian. Samin menemukan Arya duduk di depan gramofon, menatap piringan hitam yang kini tampak seperti baru. "Tuan muda," panggilnya hati-hati. Arya menoleh perlahan, senyum kecil terukir di wajahnya. "Musiknya indah, Samin," katanya pelan. Dia ingin mendengarnya lagi. Samin ketakutan. Ia mencoba merebut piringan itu, tapi Arya memegangnya erat, matanya kosong tak berkedip. "Dia sudah di sini, Min. Kini aku tidak sendirian lagi." Samin menatap ke gramofon. Di pantulan piringan hitam itu, bukan wajah Arya yang terlihat, melainkan wajah Johanna dengan senyum lembut namun mengerikan. Dari dalam gramofon, terdengar suara bisikan halus, "Sekarang, giliranmu menari." Hari-hari berikutnya berjalan sunyi. Arya jarang keluar kamar. Samin beberapa kali melihatnya berbicara sendiri di ruang musik, seolah ada seseorang di sana. Ketika dipanggil, Arya hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang berbincang dengan tamu lama. Pelayan tua itu mulai takut. Ia sering mendengar langkah kaki di malam hari, irama sepatu yang berputar-putar di lantai atas, diiringi tawa lembut seorang perempuan. Kadang, lampu di koridor menyala sendiri, lalu padam lagi tanpa sebab. Suatu pagi, Samin mendapati ruang makan penuh debu dan piring berserakan. Arya duduk di kursi ujung meja, mengenakan pakaian tua peninggalan masa kolonial. "Dia menyukai warna ini," ujarnya tanpa menatap. Samin memohon agar Arya pergi dari rumah itu, tapi sang tuan muda menolak keras. "Rumah ini milikku. Aku dan dia sudah satu." Malamnya, suara musik dari gramofon terdengar lagi, kali ini disertai langkah dua orang yang menari dalam tempo sempurna. Karena khawatir, Samin akhirnya pergi ke kota dan memanggil dokter tua bernama Dr. Rendra, teman lama keluarga Mirna. Dokter itu datang 2 hari kemudian. Rumah besar itu tampak suram, jendelanya tertutup, dan dari dalam terdengar alunan lagu lawas yang tak pernah berhenti. Saat diperiksa, Arya tampak sehat secara fisik, namun matanya kosong. Ia mengaku tidur nyenyak setiap malam karena Johanna selalu menemaninya. Dr. Rendra merasa aneh dengan kalimat itu. Ia meminta izin melihat ruang musik, namun Arya melarang keras. Malamnya, dokter berbicara dengan Samin di serambi. Dia tidak gila, tapi terobsesi. Mungkin ada hal yang belum ia lepaskan dari masa lalu keluarga ini. Samin bercerita tentang piringan hitam dan arwah Johanna. Dr. Rendra awalnya tidak percaya, tapi saat ia lewat koridor, terdengar suara bisikan lembut memanggil namanya dari dalam ruang musik padahal pintunya terkunci. Keesokan harinya, dokter pulang ke kota dengan wajah pucat dan berkata hanya satu kalimat, "Jangan pernah memutar lagu itu lagi." Beberapa hari setelah kepergian dokter, Arya mulai menulis sesuatu setiap malam. Kertas-kertas itu berserakan di meja ruang tamu.
Samin membaca salah satunya secara diam-diam, isinya seperti surat wasiat. Dalam surat itu, Arya menulis bahwa jika ia mati, rumah itu harus dikunci selamanya. Ia juga berpesan agar gramofon dan piringan hitam dimasukkan ke dalam peti besi dan dikubur di kebun belakang, tanpa nisan. Biarkan musik itu berhenti di tanah tempat ia berasal, tulisnya. Samin gemetar membaca kalimat terakhir, jika aku tidak di sini lagi, artinya aku telah menari bersamanya untuk terakhir kali. Pada malam yang sama, hujan turun deras. Lampu rumah mati. Samin mendengar suara langkah dari atas, dua pasang kaki menari di atas lantai kayu. Irama itu lembut, teratur, lalu berhenti mendadak disertai bunyi benda jatuh keras. Ketika ia naik dengan lampu minyak, ruang musik kosong. Hanya gramofon yang berputar pelan, memutar lagu terakhir. Samin mencari ke seluruh rumah, namun Arya tidak ditemukan. Ia menatap gramofon yang masih berputar tanpa piringan. Hembusan angin membuat jarumnya bergerak sendiri, menghasilkan suara serak seperti bisikan. Di lantai, ada bekas langkah kaki, satu besar milik pria, satu kecil milik perempuan, berputar dalam lingkaran. Ujungnya berhenti tepat di depan cermin besar, tapi tidak ada bayangan siapapun di sana. Samin menatap pantulan cermin itu dengan gemetar. Untuk sesaat, ia melihat dua sosok berdiri berdampingan, lalu menghilang seolah larut ke dalam kaca. Ia mencoba memecahkan cermin itu, tapi setiap kali dipukul, bayangan Johanna muncul lebih jelas, tersenyum dengan mata kosong. Samin akhirnya menutup ruang musik dan menguncinya rapat-rapat, bersumpah tidak akan membuka lagi. 2 hari kemudian, polisi datang atas. Laporan warga. Mereka menerima laporan bahwa dari rumah Van der Laar sering terdengar musik di malam hari. Samin menjelaskan bahwa majikannya menghilang sejak 3 hari lalu. Petugas memeriksa seluruh ruangan, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada mayat, hanya suasana rumah yang menekan dan lembab. Salah satu polisi membuka ruang musik paksa, meski Samin melarang. Begitu pintu terbuka, ruangan itu berbau aneh, campuran lilin dan bunga mawar busuk. Di atas meja, gramofon berputar sendiri. Polisi mematikannya, tapi jarum terus bergerak, menimbulkan suara mendesis pelan. Di dinding, ada tulisan samar dengan debu, akhirnya kami menari bersama. Polisi menganggap Arya melarikan diri atau bunuh diri di tempat lain. Tidak ada bukti kejahatan, sehingga kasusnya ditutup. Setelah kejadian itu, rumah Van der Laar dibiarkan kosong. Samin pindah ke kota dan hidup sederhana, namun setiap kali hujan malam turun, ia mendengar alunan lagu yang sama di kepalanya. Lagu itu tidak pernah hilang. Orang-orang di desa mulai bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, dari rumah tua itu terdengar musik klasik dan suara langkah berputar seperti sepasang penari. Tidak ada yang berani mendekat. Samin mencoba melupakan semuanya, tapi rasa bersalah menghantuinya. Ia merasa gagal menjaga majikannya. 5 tahun kemudian, ia memutuskan kembali ke rumah itu, hanya untuk memastikan semuanya benar-benar telah berakhir. Namun saat tiba di depan gerbang, ia mendengar suara piringan hitam berputar lembut, seperti dulu. Rumah itu tampak sama seperti terakhir kali ia tinggalkan, berdebu, retak, tapi tetap berdiri kokoh. Samin membawa kunci lama yang dulu ia simpan. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu utama. Begitu masuk, udara dingin menyambutnya. Aroma lilin dan kayu basah terasa kuat. Ia berjalan pelan menuju ruang musik, langkahnya berat seolah ada sesuatu yang menahan. Pintu ruang musik terbuka sedikit, padahal dulu ia kunci dengan rantai. Dari dalam terdengar alunan lagu pelan, suara piringan yang berputar. "Tuan muda," panggil Samin dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara perempuan tertawa lirih, lembut namun menyeramkan. Samin memberanikan diri masuk, dan melihat gramofon tua itu masih berfungsi, padahal listrik di rumah sudah lama mati. Ia mendekati meja dan melihat sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya, sebuah bingkai foto terbalik. Ia membaliknya perlahan,
dan nyaris terjatuh. Dalam foto itu tampak Johanna dan seorang pria berpakaian kolonial, tapi wajah pria itu bukan Surya, melainkan wajah Arya. Samin mundur dengan mata terbelalak. Di belakangnya, gramofon berhenti berputar, tapi suara perempuan itu terdengar lebih dekat. "Kau datang lagi, kenapa mengganggu kami?" Ia berbalik, tapi tak ada siapapun. Udara ruangan menjadi dingin menggigit. Cermin besar di depan meja berembun, dan di permukaannya muncul tulisan samar dari uap, "Biarkan kami menari selamanya." Samin berlari keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kali. Bertahun-tahun kemudian, rumah Van der Laar dijual kepada seorang pengusaha dari Bandung. Ia berniat merenovasi seluruh bangunan untuk dijadikan hotel bergaya kolonial. Para pekerja mulai membersihkan ruangan, termasuk ruang musik yang sudah tertutup bertahun-tahun. Saat mereka membuka pintu itu, mereka menemukan gramofon tua dan beberapa piringan hitam. Salah satu pekerja, karena penasaran, memutar satu piringan yang masih utuh. Musik lembut langsung mengalun, terdengar menenangkan. Namun tak lama kemudian, lampu di ruangan padam. Seorang pekerja bersumpah melihat dua sosok samar menari di tengah ruangan sebelum semuanya menjadi gelap. Sejak hari itu, pekerja menolak melanjutkan proyek. Pengusaha itu pun menutup rumah dan meninggalkannya tanpa penjelasan. Kini, rumah Van der Laar berdiri sepi di tepi perkebunan. Catnya mengelupas, atapnya berlumut, namun setiap orang yang lewat di malam hari mengaku mendengar musik samar dari dalam, lagu yang sama, lembut dan menyedihkan. Beberapa peneliti sejarah pernah datang, mencoba mempelajari kisah rumah itu. Mereka menemukan catatan kematian Johanna dan berita lama tentang pewaris terakhir keluarga Van der Laar yang hilang tanpa jejak di tahun 1974, Raden Arya. Polisi menyebutnya kasus orang hilang biasa. Tidak ada bukti supranatural, tidak ada mayat, tidak ada tanda kekerasan. Hanya rumah tua yang menyimpan sejarah kelam. Namun warga sekitar tahu sesuatu yang lain. Mereka bilang, jika seseorang berani memutar gramofon itu lagi, maka arwah sepasang penari akan muncul, melanjutkan tarian yang tak pernah selesai. Dan di antara desiran angin malam, suara itu masih terdengar, lembut, berputar, seolah piringan hitam itu tak pernah berhenti. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.